pemirsa, memberikan suara bagi yang diam, homofobia, transfobia, dan juga bifobia terhadap remaja LGBTI pada siang hari ini sudah bersama kita, ada 3 narasumber. Memang kalau kita bicara masalah homofobia, transfobia, dan juga bifobia ini, kita tahu juga bahwa setiap tanggal 17 Mei kemarin, ini merupakan peringatan Hari Idaho, atau juga kalau kita bisa baca adalah Idahut ya, ini tulisannya seperti itu. Ini pertama kali sejak tahun 1990, dan hingga sekarang juga dirayakan. Kemarin juga sama kita Indonesia merayakan bahwa untuk menyuarakan hak-hak dari kaum yang selama ini stigmanya melekat buruk, seperti kekerasan, kemudian juga seperti pandangan buruk, dan juga kejahatan yang melekat pada mereka semuanya, Aulia. Betul sekali pemirsa, dan tentunya tim redaksi sudah menyiapkan video testimoni yang akan disiapkan terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini, dan berikut cuplikannya untuk Anda. Stigma, kekerasan, dan diskriminasi. 3 kata yang tak jarang melekat bagi mereka lesbian, gay, biseksual, transgender, transseksual, atau yang dikenal dengan LGBT. Dan hingga kini keberadaan mereka pun masih tersudutkan. Masih banyak yang beranggapan jika mereka adalah penyakit sosial masyarakat, padahal mereka juga mempunyai hak yang sama di masyarakat. Terbukti masih banyak dijumpai kekerasan baik verbal maupun fisik, serta tidak ada respon dari keluarga para LGBT akibat kurangnya kesadaran akan persamaan hak oleh masyarakat dan keluarga. Setiap tanggal 17 Mei pun komunitas LGBT di seluruh dunia memperingati International Day Against Homophobia, bifobia, dan transfobia atau Idaho. Peringatan tersebut dilakukan sebagai bentuk selebrasi bagi kelompok LGBT di seluruh dunia dalam menolak segala bentuk stigma, kekerasan, diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Momentum Idaho tiap tahunnya juga menjadi momentum yang sangat penting bagi LGBT, lantaran pada 17 Mei 1990, WHO menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit mental atau penyimpangan yang sebelumnya pernah tercantum dalam International Classification of Disease. Namun pada kenyataannya, pemenuhan hak LGBT di Indonesia masih minim, terutama mengenai kesempatan kerja dan tempat tinggal, penerimaan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan diri, teknologi, hingga penanganan hukum dan penegakan hukum. Dengan hal itu, haruskah ada stigma, kekerasan, dan diskriminasi dalam suatu perbedaan? Ya, pemirsa, Anda boleh bergabung bersama kami via Twitter kita di @sbotv. Anda boleh tanya seputar homofobia, transfobia, ataupun juga bifobia. Pendapat Anda silakan. Atau sekarang juga boleh telepon 031 820 2015. Saya sudah bersama dengan 3 orang di sini. Dan juga Aulia, ini ada yang pertama adalah Ibu Astrid Wiratna ya. Psikolog dari Surabaya juga, banyak sekali memberikan informasi dan juga inspiratif juga pada siang hari ini. Kemudian juga ada Edith Revananta, ini aktivis Gaya Nusantara. Selamat siang Edith. Selamat siang. Cantik sekali. Dan juga ada Wibi Radimas ya, ini selaku remaja LGBTI pada siang hari ini ya. Apa kabar narasumber saya siang hari ini? Baik saja. Baik ya semuanya. Baik, terima kasih. Ya, kalau Mbak Edith, kita sudah tahu kan judulnya ini adalah memberikan suara bagi yang diam, homofobia, transfobia, bifobia terhadap remaja LGBTI, seperti itu. Kalau Mbak Edith sendiri ini memberikan komentar mungkin terkait dengan judul yang kita siapkan ini, sebenarnya ini apa Mbak, dan mengapa harus seperti itu? Karena mungkin kita juga belum tahu, maksudnya homofobia, transfobia, bifobia ini apa sebenarnya gitu. Gini, jadi berhubungan dengan tema yang kita angkat pada siang hari ini, sebenarnya remaja sendiri, semua remaja yang ada di Indonesia ini memiliki hak untuk tumbuh, berkembang dalam situasi yang kondusif, aman, dan juga mendukung mereka. Nah, dalam hal ini kaitannya terhadap LGBTI atau teman-teman lesbian, gay, bisexual, transgender, dan intersex adalah kita ingin bahwa teman-teman LGBTI ini tadi juga mendapatkan perlakuan yang setara atau sama tanpa mendiskriminasi dan memberikan stigma terhadap tanpa ada diskriminasi seperti itu ya. Memang karena sekarang ini kalau kita melihat remaja yang tersebut ini
menurut Mbak Edith banyak stigma yang didapatkan atau bagaimana? Iya, karena perbedaan atau keragaman seksualitas mereka dalam artian pilihan mereka ini tadi terkadang dalam kehidupan sehari-hari baik itu dari masyarakat, lingkungan keluarga, dari pendidikan, dari tempat sekolah mereka masih mendapatkan perbedaan dalam artian perlakuannya ada yang berbeda. Jadi terkadang teman-teman atau remaja-remaja LGBT ini mendapatkan kekerasan atau bahkan perbedaan yang lain yang sifatnya mengandung kebencian. Cenderung benci. Betul, bullying seperti itu. Bullying tapi yang mengandung unsur kebencian. Karena kan ini masyarakat ini kan belum tahu. Jadi merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda, jadi itu dianggap bukan hal yang baik gitu. Baik. Kalau untuk Bibi Radima sendiri, ini sependapat tidak dengan Edith? Kalau kita dengar tadi bahwa memang, mohon maaf ya, kadang ada yang mendapatkan bullying, kemudian juga mendapatkan stigma buruk. Kalau menurut Bibi sendiri, ini memang seperti itukah atau ada apa? Iya, memang untuk saat ini dan yang saya alami sendiri, memang banyak sekali bullying dari masyarakat Indonesia kita sendiri karena mereka tidak bisa melihat bahwa LGBTI itu adalah sebenarnya sama saja, hanya orientasi seksualnya saja yang berbeda. Sama seperti banyak teman-teman saya yang mereka juga LGBTI, tapi mereka sudah sangat sukses di dalam kehidupannya. Jadi menurut saya itu juga tidak ada kesalahan dari orientasi seksualnya sendiri seperti itu. Iya baik, Mas Wibi mungkin bisa sharing sedikit pengalaman ke kita atau teman-teman Update Siang atau pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan Update Siang ini, sharing Mas Wibi ini sebagai seorang remaja LGBTI terkait dengan pengalamannya mungkin. Misalnya seperti pernah mendapatkan perlakuan bagaimana? Pada saat dulu saya sekolah, saya pernah mendapatkan perlakuan yang mungkin sedikit tidak mengenakan seperti itu pada saat SMP. Karena pada saat saya sekolah dulu, saya juga sudah membuka siapa diri saya ke orang-orang luar seperti itu. Tapi pada saat itu sendiri, bentuk pelakuan yang saya dapatkan, saya tidak terlalu menganggap itu serius. Karena saya akan menganggap bahwa diri saya itu benar. Itu kembali lagi pada orientasi saya yang menurut mereka salah, tapi menurut saya benar karena saya masih bisa hidup dengan kehidupan yang normal. Tidak berbeda seperti itu ya Mas Bibi. Oke. Karena kalau kita melihat sebenarnya bukan hanya masalah seksual saja Aulia mungkin Bibi ya, tapi ini merupakan hanya seksual saja, tapi bukan berarti kita tidak bisa berprestasi dan juga tidak bisa untuk berkarya ya. Terakhir sebelum kita ke Ibu Astrid ya, Mbak Edith, mohon maaf ya, ini Mbak Edith kan sebagai seorang waria yang bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Awal mulanya declare, oke, saya waria tapi saya punya inspirasi untuk Anda semuanya. Ini bagaimana awal mulanya? Yang memotivasi seperti itu ya Rio ya? Sebenarnya gini, sebelum saya memutuskan untuk menjadi waria, itu saya berusaha untuk mempersiapkan. Yang pertama, mempersiapkan diri saya sendiri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi nantinya. Kemudian mempersiapkan bagaimana menjelaskan kepada orang-orang terdekat, khususnya keluarga. Karena ini kan butuh pemahaman, kemudian harus ada proses untuk saling mengerti, saling paham, dan lain sebagainya itu tadi. Terus kemudian menyiapkan langkah-langkah kira-kira kalau setelah saya memutuskan menjadi waria, saya akan meniti karir sebagai apa atau menjadi apa nantinya. Nah, kedepannya, prospek kedepannya karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa kesempatan bekerja untuk teman-teman waria itu sangat minim gitu. Nah, jadi saya sendiri juga harus mempersiapkan diri terhadap itu karena bagaimanapun juga hidup akan tetap berjalan. Life must go on. Baik, Ibu Astrid ya, ini kalau tadi kita mendengarkan dari sahabat kita, Edith juga Bibi Radimas ini, dan juga ada di VT Profile tadi kalau WHO sudah menghapus bahwa sebenarnya gay itu bukan penyakit ya, Ibu Astrid. Sudah lama dihapus ya, tapi memang kadang stigma masyarakat ini berpendapat kalau itu adalah kelainan yang menyimpang. Ibu Astrid, ini sebenarnya apa yang dimaksud oleh homofobia, transfobia, bifobia, dan gay seksual atau bagaimana juga ini seperti apa? Ini kalau mau disingkat ya, penjelasannya akan rumit banget ya. Tapi kalau mau disingkat, kecenderungan untuk heteroseks ya itu dianggap satu-satunya yang betul oleh banyak masyarakat, sehingga identitas seksual yang diterima itu cuman kalau bukan perempuan ya laki-laki, gitu ya. Nah, banyak sekali anggota masyarakat yang oleh orang tuanya, kakeknya, neneknya, seluruh lingkungan itu kayak dijejelin apa namanya persepsi itu, stigma itu bahwa jenis kelamin cuman itu. Jadi kalau misalnya ada ragam lain itu tidak termasuk di dalam kelompok yang besar tadi. Jadi kita bisa bicara ini politik, ini sosial dan segala macamnya. Mereka dianggap mereka beda dan tidak termasuk di dalam heteroseks yang dipersepsikan sebagai yang normal. Nah, oleh karena itu
Kemudian anak-anak muda, bahkan orang-orang yang tidak pernah tahu tentang apa itu homoseksualitas, apa itu transgender, apa transseksual atau lesbian gay tadi masuk di homo atau intersex, itu langsung dicekokin pokoknya kalau itu bukan laki bukan perempuan, maka mereka masuk di kelompok yang tidak betul. Nah, padahal kalau menurut teorinya homofobia itu selalu berkaitan dengan pengalaman tidak menyenangkan, sesuatu yang saya alami sendiri sehingga saya menjadi takut, sehingga saya menjadi kapok, kan gitu ya. Nah, kalau ini dimasukin di belief, ya, di kepercayaan. Jadi ada kemungkinan kamu belum pernah lihat yang namanya homoseks, gay atau lesbian itu seperti apa orangnya. Kamu juga nggak ngerti. Kamu juga nggak ngerti yang namanya transgender, transseksual seperti apa. Kamu juga nggak ngerti intersex seperti apa. Cuman di kepalanya langsung beliefnya dimasukin. Salah. Itu salah. Nah, itu mereka salah, dosa bahkan dibilang kan, mereka termasuk kelompok yang berdosa dan sebagainya, sehingga belum kenal, belum tahu mereka sebagai manusia, tapi persepsi identitas itu saja muncul, dia homo, dia gay, dia lesbian, ya, atau dia misalnya dikatakan transseksual, transgender, pakai bahasa kita sehari-hari banci gitu ya. Langsung persepsi yang muncul adalah seperti yang ada di beliefnya. Nah, padahal kita kalau sesama manusia kan harusnya saya kenalan dulu dong sama kamu, baru saya boleh menilai kamu oke apa tidak ya. Nah, ini enggak, karena udah ditanamkan menurut budaya ya, politik segala macam yang kemudian menjadi persepsi umum bahwa di luar laki-laki dan perempuan itu nggak oke. Itu dosa, itu salah. Baik, Ibu Astrid, kalau kita itu melihat, tidak baik. Kalau kita melihat dari statement yang barusan Ibu Astrid sampaikan, di mana para masyarakat ini menilai bahwa dari transgender seperti mungkin homofobia, transfobia ini adalah aktivitas yang menyimpang seperti itu ya Bu ya. Padahal kita belum tahu seperti apa jalan yang mereka lalui seperti itu kan Ibu Astrid. Baik, sebenarnya kalau kita Bu Astrid bisa ceritakan sedikit Bu, mengapa orang-orang ini bersikap demikian Bu? Maksudnya melalui jalan-jalan seperti homofobia, transfobia, bifobia. Ya, gitu, karena mereka cenderung ingin patuh apa yang dikatakan oleh orang tua, apa yang dikatakan oleh budaya secara umum ya, apa yang dikatakan oleh masyarakat secara umum. Mereka ingin patuh kepada apa yang disebut dengan di luar laki-laki dan perempuan itu adalah kelompok yang tidak betul, kelompok yang tidak baik, kelompok yang menyimpang, yang mendosa itu, dan itu sesuatu belief yang ditanam. Dan kamu nggak sadar sih nerimanya kan, itu dalam pergaulan sehari-hari, dari bacaan, lihat di televisi, di mana-mana, itu masuk ke dalam benak kamu sebagai sebuah, ya itu pokoknya nggak bisa, itu pokoknya nggak oke. Nah, jadi kamu ketemu sama orang seperti itu, kenal juga enggak, langsung yang muncul adalah beliefnya, karena itu kan diulang kembali, ya bolak-balik, dan disampaikan bolak-balik, diomong bolak-balik dalam percakapan ya, sehingga kalau misalnya kayak pengalaman tadi saya dibully misalnya, mungkin karena kemudian teman-teman misalnya kamu bukan bagian dari kita gitu kan, kamu lain karena kita berbeda, kita beda gitu kan, dan sehingga kamu tidak masuk dalam persepsi itu. Kalau dia melakukan sesuatu yang kita katakan membuli ya, atau ngejek atau apa, oleh masyarakat diiyain gitu, karena kamu memang melakukan itu kepada orang yang tidak normal, kepada orang yang tidak seharusnya kan begitu. Nah itu jadi terbentuknya dari turun temurun, mungkin bacaan, omongan orang tua, mungkin pendidikan lain di masyarakat. Baik, sebelum saya ke Edit dan juga Ibu Astrid lagi ya, ini saya ingin tanya kepada Wibi terlebih dahulu. Wibi, ini nanti juga akan saya tanya kepada Edit. Wibi, kalau kita bicara masalah diskriminasi juga stigma, pastinya juga remaja LGBTI itu pasti akan mendapatkan hal yang seperti itu. Tidak bisa dipungkiri karena memang perlakuan berbeda dan juga tanggapan masyarakat pun berbeda. Ini bagaimana menanggapi stigma-stigma yang beredar di masyarakat? Wibi dulu silakan. Kalau untuk saya sendiri, saya akan menunjukkan ke masyarakat bahwa saya itu memang saya berbeda, tapi hanya orientasinya saja. Tapi untuk hal-hal lain seperti sosial, seperti kehidupan saya sama. Dan saya atau kaum LGBTI itu masih tetap bisa berkarya, dan kita masih bisa tetap untuk berprestasi. Seperti itu. Susah tidak pada awalnya, mengingat kalau memang misalkan ada pemirsa di rumah yang mengatakan juga bahwa oke, saya sebenarnya juga kaum LGBTI, tapi mereka masih takut untuk mengungkapkan jati diri mereka. Tidak seperti Anda ini. Bagaimana caranya kalau untuk Wibi sendiri ini? Kalau untuk saya sendiri ya, saya hanya mengungkapkan. Saya hanya ngomong ketika saya ketemu dengan orang dan mereka menanya saya siapa saya, dan saya akan berbicara bahwa saya adalah kaum LGBTI. Seperti itu. Mau mereka menilai seperti apa, saya lebih menunjukkan bahwa saya baik. Baik, karena masyarakat berhak beropini apapun itu. Karena kalau kita bicara masalah opini, Aulia, memang kadang tidak bisa membuka mulut orang dan juga opini masing-masing, itu terserah mereka. Tapi Edit, ini saya juga ingin tanya, susah kan Edit untuk buat opini orang ini tampak terlihat lebih positif, karena yang kita tahu opini orang pasti akan diskriminatif terhadap Edit dan juga kaum Edit ini bagaimana? Sebenarnya yang pertama sekali yang mau saya tekankan bahwa menjadi pilihan saya saat ini adalah
saya berusaha jujur terhadap diri saya. Iya. Dan ketika orang mengenal saya juga berusaha jujur menjadi diri saya sendiri gitu. Jadi bukan hal yang dibuat-buat ingin terlihat baik dan lain sebagainya, bukan. Tapi memang kalau mereka menanyakan sesuatu, saya akan berusaha menjawabnya apa adanya gitu. Dan dari pengalaman-pengalaman yang terjadi, biasanya di awal mereka punya penilaian yang kurang baik, tapi setelah mengenal, ternyata mereka sering bilang ternyata yang nggak seperti yang saya bayangin. Stigmanya berubah seperti itu ya. Ternyata nggak seperti yang saya bayangin, Mbak, begini dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi saya ngerasa dalam pikiran saya orang memperlakukan saya kadang tidak baik itu karena mereka tidak kenal dan mereka tidak paham bagaimana memperlakukan kami. Nah, makanya dalam hal ini khususnya saya pribadi, saya memang sengaja untuk banyak sering tampil di luar untuk agar masyarakat bisa lebih tahu sebenarnya LGBTI itu apa gitu. Karena saya yakin bahwa mereka nggak kenal, makanya itu mereka nggak ngerti bagaimana memperlakukan. Wow, luar biasa kalau kita tadi sedikit mendengar sharing pengalaman dari Mas Wibi dan Mbak Edith sendiri. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena update yang akan kembali usai jeda pariwara yang berikut ini. I'm not lying anymore. I don't need your permission. On my own I can stay. I will only find happiness when I'm proud of who I am. You made me strong enough to break. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Update Siang, masih dialog seputar memberikan suara bagi yang diam terkait dengan homofobia, transfobia, bifobia terhadap remaja LGBTI. Benar sekali pemirsa, kalau misalnya Anda sekarang juga ingin bergabung via Twitter, boleh silakan di @sbotv atau mungkin komentar Anda terkait dengan stigma negatif, pertanyaan atau juga mungkin ingin sharing, boleh di 031 820 2015. Pemirsa, kalau tadi kita sudah membahas masalah seputar banyak sekali stigma negatif dan juga perlakuan masyarakat terhadap apa sebenarnya transgender, homofobia, bifobia, dan juga transfobia. Ini kalau kita memang melihat Ibu Astrid ya, kadang ini orang tua khususnya ataupun juga masyarakat ini kan juga tergantung dengan stigma negatif dari orang-orang lain. Karena kalau memang tidak ada yang abu-abu di sini. Kalau kita putih-putih, hitam-hitam, tidak ada tengah-tengah. Ibu Astrid ini sebenarnya untuk mengalami seperti ini, homofobia, kemudian juga transfobia, bullyingnya, ini kan beran benci sebenarnya Ibu Astrid ya. Berarti kan kalau kita bicara masalah benci, ini kan bukan dari dorongan orang lain, tapi karena dia benci sendiri atau bagaimana? Diri sendiri. Ya, itu tadi. Makanya hebatnya kan itu ya. Itu satu kepercayaan yang masuk lewat budaya, lewat kehidupan sehari-hari, sesuatu yang dipercaya orang sebagai kebenaran tanpa dia pernah mengalami. Gitu kan, dan ini menjadi benci, menjadi takut, menjadi sebel, menjadi nggak kepengen gaul dan sebagainya, atau kemudian merendahkan dan sebagainya, itu tanpa kenal dulu, tetapi dimasukkan sebagai kepercayaan. Sehingga seperti yang disampaikan Edith maupun apa namanya Wibi ya, itu yang penting kenal dulu dong, jangan menilai dulu, karena memang seluruh nilai yang ada di yang sekitar kita sampai saat ini itu masih menganggap mereka bukan laki, bukan perempuan, sehingga tidak termasuk dalam kelompok yang pada umumnya. Nah, oleh karena itu perasaan benci itu muncul hanya dari yang dimasukkan dalam kepalanya ya, dalam beliefnya itu, bukan dari pengalaman pribadi. Nah, oleh karena itu ayo pengalaman, berkenalanlah, bergaullah, dan supaya kamu tahu gitu no kan. force ya seperti itu ya. Ibu Astrid, ini kan kalau misalnya masyarakat dan juga lingkungan mungkin wajar ya, karena mungkin belum kenal juga, belum paham. Tapi kalau orang tua Ibu Astrid terkadang juga mohon maaf timbul rasa tidak suka akan anaknya yang memang seperti ini. Padahal orang tua ini sudah tahu, karena orang tua yang paling dekat. Ini bagaimana? Nah, gini, orang tua kan juga anggota masyarakat ya. Pasti nomor satu yang dia pikirkan adalah nomor satu keselamatan anaknya ya. Seandainya anak saya itu berbeda, terus gimana nanti dia bisa hidup? Terus gimana masa depan dia? Terus gimana nanti dia bisa survive di masyarakat kan gitu. Nomor satu kan pasti itu. Jadi nomor satu pasti kekhawatiran. Nah, kemudian setelah itu dia mikir, ntar gimana kata keluarga? Ntar gimana kata tetangga? Ya. Lalu saya salah apa? Kok bisa menghasilkan keturunan yang tidak masuk di dalam mainstream? Ya, tidak. Jadi dia kemudian menyalahkan diri sendiri kan. Nah, karena semakin kuat kepercayaan dia bahwa itu salah, semakin dia akan sulit menerima anaknya. Saya punya banyak contoh kasus yang dibuang ke anaknya. Orang tuanya nggak mau lagi ketemu sama dia. Dan gitu kemudian, dan kemudian anaknya terpaksa di luar kan. Nah, kemudian kalau di luar tidak punya pegangan apa-apa, tidak punya harapan apa-apa, apa yang akan dia kerjakan?
pasti tidak mungkin jalan yang lurus ya. Betul. Kenapa begitu? Karena apa yang dia pegang, keluarganya juga buang, kan gitu ya. Nah jadi orang tua juga mesti paham bahwa ada nih, bukan laki, bukan perempuan, tapi ada kelompok ragam lain ya, kayak intersex. Intersex anaknya nggak minta loh. Ya itu lahir sebagai takdir kan gitu ya. Lalu mau diapakan? Ya terus kemudian yang namanya lesbian, yang namanya gay, transgender, transseksual, itu semua bukan orang minta aku pengen jadi begini gitu. Tetapi ada sebuah panggilan yang lahir sebagai takdir kan gitu kan. Nah orang tua nggak bisa bilang aku membuat ini dengan anakku jadi begitu. Nah entah sampai saat ini ada aliran bilang biologis, ada aliran bilang psikologis, sosial. Nah, tapi sampai sekarang belum ada satu teori bulat. Kedepannya kenapa? Sehingga kita bisa terima saja ini takdir. Ini bagian dari keberagaman. Nah, oleh karena itu, ayo kita kenali. Ya, karena mereka sebagai anggota dari keluarga besar kita, mereka memang beda. Nah, tapi kemudian banyak orang tua tidak mau. Ya, kenapa anak saya kok beda? Ya, sehingga dia takut. Nanti kata orang apa? Ya, nanti kemudian kekhawatiran juga nanti anak saya hidupnya gimana, kan gitu ya. Nah, sehingga orang tua kan jadi galau. Nah, jadi dengan kegalauannya itu membuat dia sulit untuk terima keberadaan anaknya dan cenderung ingin cari jalan yang seperti umumnya saja. Saya masih punya pengalaman sampai saat ini nih kerja di rumah sakit. Ada orang tua yang bilang, Bu Asu tolong kalau bisa diobatin. Tolong dikasih psikoterapi, tolong dikasih apa supaya anak saya sama dengan anak lain gitu kan. Mungkinkah itu Bu? Mungkinkah? Nggak mungkin, ya nggak mungkin. Seperti saya bilang tadi, wong anaknya sendiri nggak tahu kenapa dia begitu. Coba tanya sama Edit atau sama Widya. Mungkin mereka nggak minta minum sesuatu sehingga jadi begini. Tidak atau seperti ini ya. Seperti Karena ini. juga memang mungkin bukan permintaan, tapi seperti ini. Edit ini kan sebagai transgender atau transseksual ini yang pelaku langsung lah Edit ya. Kalau kita bicara masalah stigma dari orang tua sendiri, nah ini bagaimana? Orang tua pada awalnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya. Kebetulan gini, sebagai aku memang terlahir di keluarga yang antara anggota keluarga satu sama yang lain memang saling dekat dan kita memang sering bareng gitu, dalam artian sebenarnya orang tua sudah tahu bahwa sejak kecil aku ini memang sudah berbeda. Jadi mereka sendiri pun aku yakin sebenarnya sudah mempersiapkan kalau seandainya kemungkinan ternyata anakku ini, si Edit ini nantinya akan memutuskan sesuatu, kira-kira apa yang harus mereka lakukan, aku yakin mereka sebenarnya sudah paham itu gitu. Karena hebat, betul. Dan ketika aku memutuskan itu dan keluargaku ya biasa-biasa aja, dalam artian cuman mempertanyakan bener nggak ini pilihanmu, dalam artian kamu siap nggak dengan segala resikonya dan konsekuensinya apa yang terjadi nanti. Terus kamu kalau saya menjadi itu terus menjadi waria, terus bagaimana kehidupanmu nanti, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dilontarkan ke aku dan kemudian itu juga menjadi bahan pelajaran, pembelajaran juga buat aku kira-kira apa yang harus aku persiapkan seperti itu. Kamu termasuk yang beruntung. Luar biasa sekali. Iya, betul. Termasuk yang beruntung loh, jarang sekali. Mendengar juga memang ini ternyata memang bukti dari tidak hanya orang biasa saja bisa berprestasi, namun juga mungkin orang yang kita anggap selama ini punya keterbatasan, keterbelakangan atau mungkin juga kekurangan terhadap masyarakat, justru juga bisa menjadi inspirasi Aulia ya. Iya betul sekali. Ibu Astrid, saya mau bertanya ini bagaimana cara menghadapi dampak terkait dengan homofobik dan transfobik. Kalau kita melihat mereka kan masuk sisi yang sering dibullying seperti itu Ibu. Bagaimana untuk menghadapinya? Karena kalau kita berbicara mengobati itu kan mungkin bisa dikatakan sudah tidak mungkin Ibu ya. Karena itu bukan penyakit. Lebih baik kita memberikan saran bagaimana agar mereka mungkin lebih bisa ketika mereka dibullying oleh sekitarnya mereka seperti itu. Kayaknya apa yang dikatakan Bibi maupun Edit bisa dijadikan pelajaran ya. Artinya mereka sudah memilih mau begini, secara resiko itu mereka tanggung. Kalau ada yang ngejek, kalau ada yang membuli ya udah mereka terima, tapi mereka tetap berada di jalurnya dan mengatakan pada diri mereka sendiri, saya akan tunjukkan bahwa saya memang beda, tapi saya bisa berkarya, saya bisa berprestasi. Nah itu yang mereka lakukan dan menurut saya hanya itu yang bisa dilakukan. Nah lalu kita di luar yang bisa memahami mereka, kita bikin pendidikan untuk masyarakat. Ya kita ini salah satu acara ini satu bentuk pendidikan ya, memberitahukan pada masyarakat ada beragam manusia yang identitas seksualnya bukan cuma laki-laki dan perempuan. Ya dan mereka sebagai manusia biasa punya kemampuan untuk berprestasi dan bisa jadi anggota masyarakat yang kontributif, yang produktif ya. Nah kita sebanyak mungkin nunjukin ini. Sementara kalau teman-teman yang menjadi korban ya maaf ya nggak selalu itu menyenangkan. Nah mereka mudah-mudahan punya teman, punya keluarga yang mendukung seperti Edit yang bikin mereka bisa kemudian ngelawan lah.
lingkungan ini. Survive Survive. gitu. Iya, Nah, survive. kalau tidak, saya sarankan carilah kelompoknya. Iya. Bergabung dengan kelompok, bersama-sama melawan cibiran, bersama-sama itu jauh lebih kuat dibandingkan kalau kita sendirian. Baik, baik. Ya, jadi cari kelompok, kemudian bergabung sama mereka, sehingga ngelawannya kan lebih bisa Iya. kuat. Baik, gitu loh. berbicara Luar masalah biasa mencari sekali. kelompok dan juga mencari mungkin dukungan ya Ibu Astrid Dukungan, ya. ya. Ini saya juga ingin tanya kepada Wibi. Wibi ini kan untuk remaja LGBTI ya. Ini Iya. kan pasti juga menaungi teman-teman Wibi yang mungkin mohon maaf sama seperti yang Iya. lainnya yang merasa terstigma seperti itu ya. Iya. Lantas ini peran LGBTI sendiri ini apa? Seperti itu. Ya, kalau untuk Dimas sendiri, mungkin lebih ke ya sudah, apa yang menjadi omongan orang itu biarlah menjadi omongan orang. Iya. Tapi kita lebih membuktikan. Sama seperti apa yang saya lakukan sendiri. Oke, saya mengaku pada keluarga saya bahwasannya saya adalah remaja LGBT. Oke, saya keluar dari rumah, tapi saya membuktikan bahwa saya tanggung jawab pendidikan dan bentuk apresiasi saya dalam kehidupan saya adalah saya bisa sampai kuliah sampai jenjang yang tinggi. Itu sudah termasuk sesuatu hal yang bagus di dalam kehidupan saya karena dengan tidak adanya orang tua, tidak ada dukungan orang tua dan saya berdiri Iya. sendiri sampai saat ini itu menurut Itu saya luar sudah biasa. sangat Luar luar biasa. biasa Luar untuk biasa. diri saya sendiri dan itu yang saya tunjukkan bahwa saya LGBT dan saya bisa. Baik Mas LGBT Wibi, mampu. sebagai remaja LGBTI, mungkin bisa diceritakan apakah sebagai remaja LGBTI ini mempengaruhi kesehariannya Mas Wibi mungkin atau dengan cibiran-cibiran orang akhirnya mengganggu aktivitas? Iya. Kalau untuk masalah cibiran, siapa sih orang yang pasti nggak terganggu karena cibiran? Iya, Semua orang tidak pasti, nyaman seperti pasti, itu ya. pasti merasakan, aduh kalau dicibir nih seperti apa sih Iya. kayak gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri ya sudah, itu ya sudah. Orang mau ngomong apa, biarin. Yang penting saya menjadi seperti ini, kehidupan saya masih oke, sosial saya masih oke, semuanya masih oke, seperti itu. Luar biasa. Berarti memang hanya cibiran ini mungkin sebagai benteng saja ya, karena Iya. kalau kita ladeni cibiran itu akan berdampak negatif kepada diri Iya, sendiri ya. aha, Dan seperti sebelumnya untuk Edit nanti pemirsa akan kita tanya ini. Edit punya banyak sekali prestasi yang mungkin bisa kita bagikan ya kepada Iya. pemirsa di rumah. Tapi tahan dulu Edit dan juga Wibi serta Ibu Astrid. Pemirsa jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan masih bergabung dalam update siang SBO TV. Anda boleh silakan telepon sekarang juga di 031 820 2015. Kami akan segera kembali. I'm not lying anymore. I don't need your permission. On my own, I can stand. I will only find happiness when I'm proud of who I am. You made me strong enough to break. Ya, pemirsa bicara masalah prestasi dan juga mungkin inspirasi tentunya sekali Wibi dan juga Edit ini punya banyak sekali segudang prestasi yang mungkin bisa menjadi pembuka mata bahwa ternyata tidak hanya orang biasa saja tapi juga orang yang selama ini menjadi stigma negatif tentunya juga bisa membuat Anda bangga. Tapi yang paling penting ini kita juga telah berhasil merangkum sebuah Vox Pop dari Courtesy YouTube yang sudah berhasil kita rangkum oleh tim redaksi SBO TV yang akan kita tanyakan untuk Anda. Ini dia. Ya, kita akan masih mencoba menampilkan kepada Anda Iya. sebuah Vox Pop yang kita rangkum untuk Anda. Di mana ini adalah suara masyarakat Rio. Benar. Ini juga beberapa tanggapan masyarakat tentang apa itu remaja LGBT dan juga dampaknya dan stigmanya Iya. kepada masyarakat. Oke, Baik, mungkin ini- kita masih terganggu akan saliran Vox Pop-nya. Iya. Tapi kita juga punya beberapa pendapat juga ini via plasma. Anda bisa melihat di plasma belakang saya. Ini juga akan kita tampilkan. Ini terkait dengan kemarin aksi di Bundaran HI Indonesia untuk memperingati Hari Idaho Sedunia yang tanggal 17 Mei kemarin jatuh. Ini merupakan aksi di mana keberagaman untuk mengakui bahwa memang itu bukan penyakit yang sudah dihapus oleh WHO lama sekali juga. Bisa kita lihat ini sini beritanya sudah muncul. Dan Twitter juga kita ada beberapa tanggapan. Nah, ini dia juga ada dari Oxfam and Partners Defense #LGBTI. Ini merayakan juga. Dan juga banyak sekali tanggapan dari luar negeri juga untuk LGBTI ini, Aulia. Iya. Ini kalau kita lihat ada dari Bill de Blasio ini juga mengapresiasi untuk Idaho 2015 LGBTI juga.
Tapi kita coba kembali kepada pertanyaan yang mungkin pemerintah juga bukan pemerintah ya, tapi juga Edit ini punya beberapa prestasi. Tapi kita tahu dulu seperti kita sudah bisa untuk menampilkan VT Vox Pop-nya. Silakan pemirsa, ini Anda bisa saksikan juga. LGBT itu singkatan. Apa? Lesbian, gay, bisex, and Lesbian, gay, transseksual sama LGBT biseksual. Menurut aku kayak apa ya, sah-sah aja, soalnya itu kan kalau menurut kayak kalau dari ya kayak gitu Kak, apa ya, LGBT ya gitu Kak, nggak tahu Kak, nggak bisa ngejelasin. Yang saya ketahui selama ini tentang LGBT itu di dalam masyarakat itu pada dasarnya menyimpang pada norma, termasuk penyimpangan sosial, terutama pada norma kesusilaan dan norma agama. menyimpang. Kenapa? Karena yang apa, dominasinya itu nggak ada, Gimana? Karena yang namanya penyimpang itu kan yang dianggap nggak sesuai dengan apa yang paling besar ya kan. Secara normatif ya. Tapi secara humanis itu pribadi masing-masing. Kenapa? Secara normatif kenapa ya? Karena konteks sosial di Indonesia itu menekan kita untuk stay on the track dan tidak menyimpang ke arah LGBT tersebut. Kalau normatif, kalau humanis tadi? Humanis itu bila dari faktor biologisnya, ada yang bilang terjadinya LGBT itu karena penyimpangan hormon. Tapi kalau lihat dari secara sosiologis, terjadinya kesalahan dalam proses sosialisasi, seperti anak laki-laki diberikan mainan boneka waktu masih kecil. Kalau aku lihatnya dari secara agama ya, iya. Kalau menurut Raisa sendiri? Menurut aku sendiri sebenarnya enggak sih, karena ya itu dia bisa suka sama sesama jenisnya dia. Sebenarnya kan nggak ada alasannya gitu, maksudnya kayak tiba-tiba ya suka sama sejenis, ya mau gimana lagi, itu kan bukan sesuatu yang bisa dikontrol atau diatur. Mungkin dia juga udah nyoba sebenarnya tapi nggak bisa, kan bukan salah dia juga sebenarnya. Kalau menurut aku pokoknya nggak normal Kak, karena ya kita juga udah dengar kayak LGBT kalau di masyarakat. Ya, itulah sekilas pendapat dari masyarakat terkait dengan LGBT, tapi ada yang setuju, ada yang mungkin netral, tidak tegas mendukung atau menolak, tapi ada juga yang terang-terangan memang itu menyimpang. Tapi yang saya suka dari kalimat yang terakhir tadi mengatakan bahwa perasaan suka, baik itu sejenis maupun tidak, itu hanya timbul secara timbul saja. Suka ya suka, tidak ya tidak. Itu karena alami. Energi, benar sekali. Berbicara masalah suka dan juga cinta ini terkait dengan status, kemudian homofobia, transfobia, bifobia seperti itu. Edit, ini kalau menanggapi tanggapan masyarakat yang barusan ini mengutarakan seperti itu ya, apa yang ingin dikatakan mungkin? Sebenarnya sih segala opini masyarakat apapun itu kita terima gitu, karena banyak juga masyarakat yang beropini karena mereka sebenarnya kan belum paham betul sebenarnya apa itu homoseksual, apa itu biseksual, dan apa itu transseksual sendiri gitu. Jadi kalau mereka tanpa didasari dengan pengetahuan yang cukup, kemudian mereka mengemukakan pendapat, aku rasa itu nggak fair gitu ya, gitu, karena mereka kan belum kenal kita gitu. Dan sekali lagi, cuman Edit ingin menekankan bahwa jangan sampai kita sebagai manusia ini kehilangan sifat dasar kita, sifat kemanusiaan kita, dengan cara membenci sesama manusia itu aja. Diskriminasi seperti Betul. itu ya. Jadi ada baiknya mungkin kenal terlebih dahulu, bolehlah, kemudian silakan ingin menilai apa. Betul sekali Mbak Edit. Kalau kita mengetahui kemarin ini diperingati sebagai Hari Idahot, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah apa sih Idahot ini Mbak? Jadi Idahot ini adalah singkatan International Days Against Homophobia, Biphobia, dan Transphobia. Dan peringatan ini
diselebrasikan di seluruh dunia sebenarnya. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya sejak 2008, ya kita sudah melakukannya baik itu di Surabaya, Jakarta, Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya yang ada di Surabaya. Di Indonesia, maaf. Dan sebenarnya kita memperingati ini adalah momentum ketika pada tanggal 17 Mei juga tahun 90 itu bahwa homoseksualitas ini sudah dicabut sebagai mentally disorder ya Ibu ya. Jadi kelainan mental oleh WHO sudah dicabut bahwa homoseksualitas bukan tergolong itu gitu. Dan akhirnya sejak tanggal 17 Mei itu diperingatilah Aida Hot ini. Mungkin bisa dijelaskan tujuan diselenggarakannya Aida Hot ini apa sih Mbak? Jadi sebenarnya kita ini ingin menyuarakan bahwa sebenarnya homoseksualitas, kemudian biseksual, kemudian transseksual itu bukan hal yang buruk, bukan hal yang menyimpang, bukan juga penyakit jiwa. Tapi Edit, berbicara masalah pendapatnya Edit, mohon maaf ya saya tahan dulu ya. Silakan. Ini seperti ada yang ingin bergabung bersama kita hari ini. Silakan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan di mana Bapak? Dengan Pak Munir di Surabaya, Mas. Bapak Munir ya? Iya. Pak Munir, monggo silakan Pak Munir. Gini Mas ya. Untuk dalam hal kelakuan, termasuk bully dan sebagainya, saya tidak setuju. Artinya dalam perlakuan tidak ada diskriminasi, oke saya. Tapi untuk mohon maaf karena saya orang Islam Mas ya. Misalnya dalam hal hubungan badan sama jenis itu dibenarkan nggak menurut agama? Kan seperti itu. Karena saya orang Islam Mas ya. Hidup saya tidak mau berdasarkan opini. Kalau dalam hal urusan mereka itu berprestasi, mempunyai hal-hal yang positif dan sebagainya, oke, monggo saya setuju aja. Itu pendapat Seperti itu saya. ya, Pak Munir ya. Baik, ada lagi Pak Munir, silakan mungkin tanggapannya. Itu aja, Mas. Sudah. Pak Munir, terima kasih banyak ya Pak Munir ya. Terima kasih baik. Mbak Edit, kemudian Wibi, ini kan kalau tadi buat Pak Munir, mohon maaf ya, ini memang kalau berbicara masalah agama, ini memang riskan sekali. Tidak ada, Pak Munir mungkin benar juga, dia tidak mendapatkan opini, dia tidak peduli opini, tapi dia peduli akan agama, karena mungkin Indonesia ini beragama negaranya. Bagaimana tanggapannya Mbak Edit? Kadang memang stigma orang ini kan terkait dengan agama juga kan? Betul, tapi bagaimanapun juga sebenarnya kalau kita ngomongin agama, itu adalah hal yang sangat privasi antara manusia dengan Tuhannya. Nah, jadi ketika apakah kemudian kalau saya dengan pilihan kita berarti pasti betul bahwa kami adalah orang-orang yang tidak beragama atau justru kami dianggap orang yang pasti nantinya akan istilahnya menjadi penghuni neraka dan lain sebagainya. Saya rasa itu bukan hal yang pasti gitu loh. Karena saya yakin bahwa setiap manusia itu selalu ada kebaikan. Dan apakah kalau seandainya laki-laki berarti pasti akan mendapatkan jaminan surga, kan juga tidak. Baik. Kalau untuk Mas Wibi sendiri tanggapannya bagaimana? Ini kan tadi ada Pak Munir yang mengatakan hal seperti itu, Mas Wibi. Kalau untuk saya sendiri, pertama-tama saya percaya bahwa setiap Tuhan pasti mencintai umatnya, bagaimanapun umatnya. Tapi untuk masalah agama sendiri itu sama seperti kata Mbak Edit, itu privasi dia dengan Tuhannya. Nah berarti itu urusan saya sendiri dengan Tuhan. Mau saya nanti dicap sama Tuhan saya berdosa, kamu tidak berdosa, itu terserah Tuhan yang akan menjudge saya sendiri. Kalaupun saya misalnya ada masyarakat yang menilai kamu nggak boleh gitu karena itu dosa apalah segala macam, ya udah, itu kan urusan saya. Seperti itu sih. Seperti itu. Jadi memang kalau berbicara masalah tanggapan agama ini memang tidak bisa dikembalikan kepada opini ya, karena itu privasi masing-masing ya, seperti itu ya. Baik, kemudian melanjutkan pertanyaan dari Aulia tadi Mbak Edit. Iya, terkait dengan Aida Hot ini ya, mungkin ada program-program sendiri Mbak Edit kalau kita melihat track record Mbak Edit sendiri ini sebagai prestasinya ya Rio ya. Banyak sekali, mungkin Banyak boleh sekali. Bisa boleh di-sharing kemudian juga nanti prestasi- programnya prestasinya. apa gitu, Mbak Edit silakan. Kebetulan tahun 2007 Edit sebagai Putri Waria Jawa Timur, kemudian di tahun yang sama juga menjadi runner up 1 Putri Waria Indonesia. Betul. Kemudian juga sampai sekarang Edit masih aktif di LSM untuk pemberdayaan teman-teman LGBTI. Kemudian juga masih aktif juga untuk berkegiatan di entertain gitu. Jadi memang pekerjaannya di entertain juga. Luar biasa sekali. Bisa dijelaskan Mbak mungkin terkait dengan Aida Hot tahun 2015 ini, adakah program-program khusus yang kembali dikeluarkan dari teman-teman mungkin? Jadi memang tahun 2015 ini kita mengkhususkan untuk mengambil tema tentang remaja LGBTI. Karena kami merasa bahwa teman-teman remaja ini adalah apa ya istilahnya,
kelompok yang paling mudah untuk dibully. Betul. Dan saat remaja itu kan masa-masa dimana kadang mereka juga masih belum siap dengan dirinya itu. Jadi kita banyak istilahnya bersosialisasi, mensosialisasikan bahwa teman-teman LGBTI dengan pilihannya ini juga bukan hal yang buruk gitu loh. Ya kita baik-baik aja gitu. Kita cuman mau agar orang ini tahu dan ngerti tentang kita. Seperti itu. Luar biasa. Kemudian untuk Wibi sendiri, ini kan berbicara masalah kegiatan yang mungkin bisa memberikan inspirasi ya. Apa dari kegiatan teman-teman dari Wibi sendiri untuk hal ini? Kalau kegiatan karena saya bergabung di GN Nusantara juga, pasti dari teman-teman GN kegiatannya hanya kita saling ketemu dan kita memberikan semangat satu sama lain seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang tidak menemukan semangat dari keluarga atau tidak menemukan dukungan dari keluarga, mungkin bisa langsung ke Gaya Nusantara. Seperti itu ya. Baik, ini karena juga waktu yang singkat, tapi kita sudah dapat poinnya awalnya ternyata memang tidak hanya orang normal saja, namun juga mereka yang mungkin dipandang buruk pasti bisa menjadi inspirasi. Wibi, Edit, Ibu Astrid, pertama Wibi dulu silakan, apa pesannya untuk masyarakat? Ya sorry, tadi nggak boleh ngomong orang normal ya, karena kita pun juga normal. Yang dianggap normal ini kebanyakan kan memberikan stigma yang buruk kan kepada anda ini. Saya yakin anda juga pasti punya hal yang baik untuk dibagi. Silakan, apa? Iya, kalau yang ingin saya sampaikan pada masyarakat, tolong hargai kita dan mengenal kita bahwa kita juga sama seperti yang lainnya. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Edit, silakan, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Saya, Wibi, dan teman-teman LGBTI yang lain pada dasarnya sama seperti teman-teman yang ada di luar sana. Jadi kami hanya meminta bahwa pandanglah kami sama seperti kalian memandang diri kalian sendiri. Luar biasa. Kemudian Ibu Astrid, silakan. Oke, kalau menurut saya keberagaman itu adalah sesuatu yang niscaya dalam kehidupan. Oleh karena itu kita mesti terbuka, mempelajari semua orang di sekitar kita dan menerima mereka dengan keunikannya masing-masing. Seperti itu. Ya, jadi janganlah membuat judgement, mengambil kesimpulan, mengambil keputusan yang tanpa mengenal orangnya dulu. Gitu ya. Jadi bergaulah sebaik mungkin, terimalah orang apa adanya, terimalah keunikannya, dan mari kita belajar tentang mereka. Benar sekali. Saling belajar, Saling belajar, keberagaman budaya Indonesia ini. Kalau kita melihat Indonesia kan terdiri dari beragam bahasa, beragam budaya. Dan Seperti itu, pas Rio. pemirsa, Anda tidak boleh juga untuk menjudge bahwa stigma dan juga perbedaan ini hanya untuk orang-orang yang mungkin Anda rasa berbeda. Karena memang perbedaan, kemudian juga khususnya untuk remaja LGBTI ini juga merupakan bagian dari kita. Jadi sebaiknya juga kita harus mengapresiasi apa ini mereka, apa prestasi mereka. Kita harus bangga juga, tidak boleh kita tutup mata. Karena terkadang masyarakat ini tutup mata, tidak kenal dan langsung menjudge seperti itu bahwa semua dikatakan sama rata jelek. Padahal belum tentu. Dan juga contohnya mereka bertiga ini, berdua maksud saya adalah ini bisa menjadikan inspirasi bahwa kita dengan semua. Prestasinya, Benar. Rio. Dan kalau bisa mungkin stop diskriminasi dan bullying terhadap teman-teman kita yang mungkin yang LGBTI seperti itu, Rio. Terima kasih Wibi, terima kasih Mbak Edit, Ibu Astrid, terima kasih juga dari pemirsa. Anda juga masih akan kami berikan informasi seputar catatan kota Surabaya dan sekitarnya. Kita akan kembali setelah jadi pariwara yang satu ini.